Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita awali pelajaran pendidikan agama Islam pada pertemuan kali ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah di antara kalian yang mengetahui mengapa Allah mengutus Nabi Muhammad kepada umatnya? Nabi Muhammad merupakan Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia. Tujuannya adalah untuk menjadi penerang dan pemberi rahmat serta keselamatan bagi umat manusia di bumi ini. Nabi Muhammad juga diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Nah, anak-anak, perhatikan gambar. Apa yang sedang dilakukan oleh guru dan siswa pada gambar di samping? Ya, benar sekali. Guru dan siswa sedang melakukan ibadah sholat. Pada materi minggu lalu, kita telah membahas materi mari melaksanakan sholat. Anak-anak masih ingat kan bahwa sholat adalah ibadah yang diperintahkan kepada manusia melalui peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu harap semoga anak-anak tidak melupakan kewajiban untuk sholat 5 waktunya ya. Karena sholat adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab nanti ketika kita dibangkitkan di hari kiamat nanti. Setelah minggu lalu kita membahas tentang sholat, pada minggu ini kita akan mempelajari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kompetensi dasar yang akan kita capai setelah pembelajaran yaitu meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW, menunjukkan sikap santun dan menghargai teman, baik di rumah, sekolah, dan di masyarakat sekitar sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak, mari kita simak video tentang kisah Nabi Muhammad berikut ini. Teman-teman sahabat channel Islamic One, Nabi Muhammad yaitu Nabi kita merupakan Nabi dan Rasul terakhir. Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan ajaran yang akan menuntun seluruh umat manusia menuju keselamatan dunia dan akhirat. Sebagai muslim yang taat dan mencintai nabinya, seharusnya kita mengetahui sejarah kehidupan beliau. Selain menjadi utusan Allah, beliau juga sebagai suri teladan atau contoh umat manusia. Nah, tahukah kamu sejarah Nabi Muhammad? Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan cerita berikut ini. Sebelum Islam datang, bangsa Arab hidup dalam zaman jahiliyah. Dalam kehidupan kesehariannya, mereka menyembah berhala, bahkan sampai menyuguhkan makanan-makanan untuk berhala. Dan setelah sekian lama bangsa Arab hidup dalam kegelapan, lahirlah sang pembawa cahaya.
Pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, lahirlah seorang bayi mungil yang kelak tampil sebagai pembawa risalah baru, pembawa ajaran baru, dan rahmat bagi semesta alam. Bayi tersebut bernama Muhammad. Anak dari Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah Az-Zuhriyah. Namun, ia lahir dalam kondisi yatim karena sang ayahanda telah wafat ketika bayi masih dalam kandungan ibunya. Selain disusui oleh ibundanya, Muhammad yang masih bayi juga disusui oleh Halimah Abu Duaib As-Sa'diyah. Pada usia 6 tahun, Muhammad diajak oleh ibunda untuk berziarah ke makam ayahnya. Sayang sekali, saat dalam perjalanan pulang, Aminah jatuh sakit, kemudian wafat, dan beliau dimakamkan di Abwa. Muhammad kecil menjadi yatim piatu. Dan kemudian Muhammad dididik oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun, 2 tahun kemudian kakek Abdul Muthalib pun wafat. Selanjutnya, Muhammad dibesarkan oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, seorang pedagang yang suka berniaga ke negeri Syam. Di usia menginjak 12 tahun, beliau diajak serta pamannya untuk berdagang ke Syam. Luar biasa bukan? Di usia 12 tahun, beliau sudah berdagang. Mereka singgah di sana. Mereka bertemu dengan pendeta Bukhairah. Pendeta tersebut melihat tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad. Ia meminta Abu Thalib untuk menjaga Muhammad sebaik mungkin. Karena bila banyak orang tahu, akan banyak orang mencari Muhammad dan ingin membunuhnya. Muhammad tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang cerdas dan jujur. Karena sifatnya tersebut, beliau mendapat gelar Al-Amin yang berarti orang yang dapat dipercaya. Muhammad dewasa juga berhasil menyelesaikan perselisihan antar suku yang berebut ingin memasang batu Hajar Aswad. Ia berhasil memberikan jalan keluar terbaik yang menyenangkan semua pihak. Pada usia 25 tahun, Muhammad menikah dengan Khadijah yang berusia 40 tahun. Mereka dianugerahi 6 orang anak, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah Az-Zahra. Qasim dan Abdullah meninggal pada usia kanak-kanak, sedangkan Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah Az-Zahra tumbuh hingga dewasa. Muhammad menjadi teladan yang baik dalam lingkungannya. Beliau memiliki sifat sidik atau benar. Beliau juga memiliki sifat amanah atau yang dapat dipercaya. Memiliki sifat tabligh atau yang menyampaikan, serta memiliki sifat fatonah atau cerdas. Nabi Muhammad SAW adalah teladan bagi semua umat Islam, bahkan teladan bagi semua manusia.
Di antara sikap Nabi Muhammad SAW yang bisa kita teladani adalah sikap santun dalam berbicara. Bila berkata, beliau selalu lemah lembut, tidak kasar, dan tidak menghina siapapun. Selain itu, beliau selalu santun dalam melayani umat, menghargai sesama, selalu memberikan contoh sikap toleransi di tengah kehidupan bermasyarakat. Kisah keteladanan Nabi Muhammad yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu memiliki sikap santun dan menghargai teman. Sikap santun berarti perilaku, tindakan, dan ucapan yang baik serta ramah kepada orang lain. Tidak sulit untuk bisa berperilaku dan bertindak baik kepada teman. Contohnya, cukup melakukan 3 kata yaitu maaf jika kita berbuat salah, tolong jika kita minta pertolongan, dan terima kasih jika kita telah dibantu oleh teman. Dengan mengucapkan terima kasih akan membuat kita lebih menghargai teman. Sikap santun dan menghargai teman dapat kita lakukan di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Manfaat sikap santun dan menghargai teman. Yang pertama, dapat menjaga tali silaturahmi. Kedua, mencegah perselisihan dan pertengkaran. Tiga, meningkatkan kerjasama dengan teman. Empat, tercipta hidup rukun, tentram, dan damai. 5. Tercipta suasana yang nyaman dalam bekerja sama. 6. Tercipta kebersamaan. Setelah mendengarkan penjelasan materi di atas, apakah ada siswa yang bisa menceritakan ulang tentang kisah Nabi Muhammad SAW? Silahkan kerjakan tugas yang ada di LKPD. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu Nabi Muhammad SAW diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nabi Muhammad lahir di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Uswatun hasanah artinya teladan yang baik. Maksudnya adalah teladan yang baik dari Nabi Muhammad yang meliputi berbagai aspek kehidupan. Demikianlah materi kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.